sekalian, Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu. Hari ini Senin 10 Januari 2022, saya Kapolres Sumba Barat AKBP Evik Irwan Arianto SKM MH akan melakukan press release terkait kasus adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota Pusher kami yang ada di Polsek Anak Kalam, yaitu adanya DPO Saudara Arkin Anabira yang meninggal di depan kamar mandi sel Polsek Katikutana di Kabupaten Sumba Tengah. Dapat kami laporkan bahwa kasus tersebut terjadi tanggal 8 Desember tahun 2021, di mana pada malam hari ada beberapa anggota Pusher yang melakukan penangkapan terkait kasus curi ternak yang diduga dilakukan oleh Saudara Arkin Anabira, di mana pada malam hari dilakukan integrasi dan keesokan harinya tanggal 9 Desember tahun 2021 Saudara Arkin Anabira meninggal di depan kamar mandi sel tahanan Polsek Katikutana. Dan kami sudah melakukan otopsi, dan kami saat ini mengundang dari dokter forensik Polda NTT, yaitu Pak AKBP Mulia Sibuan beserta tim, dan kami juga mengundang lawyer termasuk daripada perwakilan daripada keluarga Saudara Arkin Anabira. Mungkin untuk meningkat waktu dan kesempatan kami di sini, ya, luka lecetnya di sini, dan dia itu berbentuk tegak lurus, ya. Tegak lurus, seakan-akan bahwasanya ada yang mengenakan ujung daripada satu benda. Ya. Jadi, kedua, ditemukan ada luka robek di telinga sini robek di bawah daripada luka tadi, ya. Jadi luka ini kemungkinan terjadi itu akibat orang itu mendatangi benda. Jadi robekan itu bahwasanya menggambarkan korban yang mendatangi benda, bukan benda yang mendatangi korban. Jadi yang ketiga, pada perut juga ditemukan adanya luka memar, ya. Kemudian pada daerah lengan juga ditemukan luka memar dari siku sampai ke ujung jari kanan dan kiri. Kemudian ditemukan juga luka memar di pipi di kanan dan pipi kiri. Kemudian ditemukan juga luka memar di kaki. Kaki luka memarnya dari lutut sampai ke ujung jari. Kemudian itu pemeriksaan luar. Kemudian kita lihat di ujung-ujung kukunya itu berwarna kebiruan atau sianosis. Sianosis ini terjadi akibat kekurangan suplai oksigen. Jadi apabila tubuh seseorang itu kekurangan suplai oksigen, maka dia akan tampak berwarna biru. Bibirnya seharusnya juga berwarna biru, tapi karena sudah terjadi proses pembusukan, jadi saya tidak berani mengatakan bibirnya berwarna biru. Tapi ujung-ujung jarinya tampak berwarna biru. Sehingga saya pada saat pemeriksaan awal itu, pemeriksaan luarnya saja bingung ini meninggalnya karena apa. Jadi sehingga kemudian saya lakukan otopsi. Baru saya buka seluruh pemeriksaan darah, maka kita temukan yang paling menonjol itu adalah adanya makanan atau sisa-sisa makanan di mulut. Itu banyak sekali. Jadi sisa-sisa makanan di mulut itu bercampur dengan ludah, ya, sekitar ada 600 mg. Ya. Jadi kemudian kita buka perutnya juga masih mengandung makanan, sisa-sisa makanan. Artinya orang ini tersebut sebelumnya makan banyak, gitu. Jadi mungkin pada saat kejadian dia muntah. Jadi saya bisa perhitungkan bahwasanya luka yang di kepala itu karena dia yang mendatangi benda, saya bisa gambarkan bahwasanya orang tersebut jatuh.
Jadi saat kepala kita jatuh, bisa terjadi apa saja, kita bisa kejang. Makanya kalau luka di kepala bisa kejang, bisa muntah-muntah. Jadi orang tersebut itu muntah. Setelah dia muntah, dia tidak mampu untuk menelan karena kepalanya sudah terbentuk. Makanya sisa makanan itu di mulut itu masuk ke paru-paru. Jadi kalau kita bernapas itu secara otomatis saluran di pencernaan itu tertutup. Makanya kalau seperti ini, nah kita bernapas, kan ada 2 klep di sini. Satu klep untuk makanan, satu lagi klep untuk pernapasan. Jadi pada saat kalau kita bernapas, klep makanan tertutup. Jadi pada saat dia terjatuh, klep makanan tertutup, dia bernapas. Sehingga masuklah makanan itu ke dalam saluran napas. Itulah yang membuat terjadinya proses kekurangan oksigen tersebut. Artinya, orang tersebut meninggal karena adanya sumbatan jalan napas oleh sisa-sisa makanan akibat muntahannya sendiri. Itulah penyebab kematian. Walaupun sebenarnya ditemukan juga luka-luka lain, contohnya luka yang memar di tangan, di lutut, di pipi, kemudian di kepala belakang. Jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau tanya meninggal kenapa? Karena adanya gangguan pernapasan akibat sumbatan jalan napas oleh sisa-sisa makanan akibat muntahannya sendiri. Jadi demikian, saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang dan salam kita semuanya. Sebagai kuasa hukum dan sekaligus mewakili keluarga korban, kami pertama-tama mau menyampaikan terima kasih kepada pihak kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur maupun Bapak Kapolres Sumba Barat karena begitu cepat dan tanggap melihat peristiwa yang terjadi. Sebagaimana saat ini mungkin kita tahu bersama bahwa cause of death atau sebab kematian korban yang selama ini menjadi misteri sudah terjawab melalui hasil otopsi. Kami juga menyampaikan terima kasih banyak kepada tim dokter forensik yang beberapa waktu yang lalu telah membantu kami keluarga selaku pencari keadilan, membantu kami kuasa hukum dan pihak Polres untuk mengungkap misteri kematian daripada saudara Aki Nambira. Terlepas daripada hasil otopsi yang sudah kita ketahui bersama kesimpulannya seperti apa, mungkin harapan kami keluarga, harapan kami kuasa hukum seperti yang menyambung Pak Kapolres sampaikan tadi bahwa adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh 4 orang oknum maupun 6 orang oknum polisi yang melakukan penjagaan atau piket pada saat itu, kami keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada pihak penegak hukum, dalam hal ini Polres Sumba Barat dan juga pihak Polda Nusa Tenggara Timur, agar secara transparan, secara jujur dan profesional pemeriksaan itu dapat dilakukan, tindakan-tindakan hukum sesuai dengan bobot perbuatan para pelaku. Tetapi terlepas daripada itu semua, sekali lagi kami keluarga sangat berterima kasih Bapak Kapolres secara terbuka, secara meminta kami untuk ikut terlibat melakukan press release ini supaya juga hal-hal yang berkaitan dengan proses otopsi dapat kami ketahui. Selanjutnya mungkin Pak Kapolres setelah balik dari sini kami akan bertemu ke keluarga, kami akan sampaikan hasil otopsi ini supaya opini atau berbagai macam pendapat yang berseliweran yang tidak sesuai dengan fakta bisa kami sampaikan kebenarannya seperti apa. Mungkin seperti itu Pak kami. Terima kasih. Terima kasih dari Kak Semi. Saya buka peluang rekan-rekan dari media untuk bertanya. Ya, silakan. Kalau Pak Dokter ini tadi dijelaskan bahwa ada beberapa luka lebam di bagian tubuh korban. Apakah itu berkaitan dengan kematiannya si korban atau tidak? Kemudian untuk proses penyidikannya sejauh ini yang 10 orang itu sudah menjalani pemeriksaan dan prosesnya akan seperti apa nantinya Pak Kapolres? Kemudian untuk pihak keluarga korban, apakah sudah ada kepuasan tersendiri dengan ataupun dengan penjelasan yang
Dokter mengenai penyebab kematian korban. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, saya jawab. Sebelumnya saya terangkan dulu, ini semuanya lukanya adalah kekerasan tumpul. Jadi mungkin ada pertanyaan apakah ada luka tembak, tidak ada. Saya pastikan 1000% tidak ada. Jadi kalau sekiranya yang itu kiri bawah itu adalah bekas suntikan formalin. Jadi saya pertama kali buka juga, saya juga lihat apakah memang betul ini ditembak, tidak. Jadi setelah saya keluarkan ususnya juga kelihatan bahwasanya di situ sudah ada semprotan daripada formalin, artinya untuk membuat jenazah itu lebih awet. Tadi berdasarkan pertanyaan tadi, luka-luka tadi itu sama sekali tidak bisa membuat orang meninggal dunia. Jadi luka yang di tangan, luka yang di pipi itu tidak bisa membuat orang meninggal dunia. Jadi yang pasti meninggal dunianya itu adalah akibat kekurangan daripada oksigen. Suplai oksigen yang harusnya masuk ke tubuh seseorang itu terhambat. Kenapa bisa terhambat? Karena adanya makanan. Jadi pada saat dia jatuh, dia muntah. Saya pastikan dia jatuh karena dia memang mendatangi benda. Jadi luka itu adalah luka seseorang mendatangi benda, bukan benda yang mendatangi korban. Jadi dia jatuh, saya bisa gambarkan setelah dia jatuh dia muntah. Namanya orang jatuh, kepalanya terbentur, maka dia hilang kesadaran. Jadi setelah itu terbentuklah kelek makanan. Setelah dia muntah terbentuk kelek makanan, maka dia bernafas secara refleks. Saat dia menarik nafas, masuk itu makanannya ke dalam saluran nafas. Itulah yang menyumbat, itulah yang membuat oksigen itu terhambat untuk masuk ke dalam paru-paru. Jadi meninggalnya adalah akibat makanan. Jadi orang tersebut bisa saya pastikan sebelumnya makan banyak. Karena memang banyak sekali, di lambungnya saya temukan hampir 1 liter. Jadi sisa-sisa makanan di lambung tuh masih ada sekitar 1 liter, sedangkan yang di mulut itu bisa mencapai 400 sampai 500 ml. Jadi hampir setengah. Jadi dia tuh makannya banyak. Jadi saya juga pastikan makanannya apa, ya nasi, ya. Dia nasi, makan nasi, ada sayurnya juga, ada sisa-sisa sayur. Itulah yang masuk ke dalam paru-paru. Jadi dalam tubuh kita ini, 2 saluran paru-paru itu kalau bernapas dia saling ganti. Makanya saat kita hirup udara itu, makanan tidak boleh ada di mulut. Itu resiko untuk orang tersedak. Kalau bahasa Indonesianya keselak gitu loh, tersedak. Jadi sehingga kalau kita masih normal, kita bisa batukkan, kita bisa keluarkan. Tapi kalau dalam keadaan orang yang tidak sadar atau orang yang lagi dalam keadaan trauma kepala, dia tidak bisa batuk. Jadi dia langsung hirup terus itu makanan terus masuk ke dalam paru-paru. Makanya pas cabangan paru-paru itu tertumpulah makanan itu. Makanya udara nggak bisa masuk. Itulah yang membuat dia meninggal dunia. Satu lagi Pak Dokter, ya. Apakah ada tulang yang patah sesuai dengan informasi beredar? Ya, saya pastikan tidak ada patah tulang. Tidak ada patah tulang, tidak ada luka tembak, tidak ada luka kekerasan tajam. Artinya tidak ada bekas bacokan atau tusukan, tidak ada. Jadi semuanya adalah kekerasan tumpul. Kalau di tangan ini dan di pipi itu adalah benda yang mendatangi dia. Tapi kalau yang di telinga itu bisa saya pastikan itu adalah dia yang mendatangi benda. Jadi telinga ini pecah dan kemudian ada garisan luka lecet di belakang kepala. Itulah yang membuat dia jatuh. Tapi kalau ini kelihatan bahwasanya dia itu benda yang mendatangi dia. Jadi kekerasan tumpul di sini, memar-memar ini adalah bentuk kelihatan daripada suatu benda. Jadi benda yang mendatangi dia. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih. Ini saya lanjutkan dengan pertanyaan lanjutan yang Bapak. Saya akan jawab lebih memastikan lagi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Edi Hasibuan, bahwa penyebab kematian daripada saudara Arkin bukan akibat daripada penganiayaan, dan tidak ada luka tembak, tidak ada tulang yang patah. Tadi sudah dijelaskan secara gamblang terperinci penyebab kematian yang ada. Begitu juga terkait tentang 10 anggota yang sudah kami proses. 6 anggota saya kenakan di peraturan disiplin anggota. Terkait tentang 4 anggota yang diduga melakukan penganiayaan yang saat ini ditangani oleh Bid Propam Polda NTT, dan saya yakinkan juga mungkin sama juga, mungkin ditambah lagi dan atau kode etik profesi Polri. Nah, terkait tentang 6 anggota, segera mungkin akan kita lakukan persidangan Pak Semi, Pak Yos. Terkait juga tentang 4 anggota, kami akan segera mungkin berkoordinasi dengan Bid Propam
untuk persidangannya dan hasilnya akan kami sampaikan ke media. Ada yang lain? Terima kasih. Saya pikir kalau persoalan puas tidak puasnya keluarga, kami percaya pada penegakan hukum, dan tugas kami sebagai lawyer juga saya pikir sama dengan aparat penegak hukum lainnya. Tujuan kita satu, untuk keadilan. Terlepas, makanya kami sampaikan bahwa balik dari sini kami akan menyampaikan ke keluarga sesuai dengan rincian hasil otopsi yang kami dapat. Dan juga proses otopsi saya pikir salah satu bukti yang autentik dan akurat. Kami siap mempertanggungjawabkan selaku kuasa, kami juga akan sampaikan ke keluarga keterangan seperti itu. Tetapi harapan kami, terlepas dari korban meninggal ini, ada dugaan oknum-oknum yang melakukan tindakan penganiayaan. Ya, itu mungkin yang harapan keluarga, supaya betul-betul kami keluarga terus dapat berupdate, diberikan informasi transparan, supaya kami juga bisa mengupdate setiap perkembangan kasus yang ditangani oleh Polda maupun sidang disiplin etik yang dilakukan oleh pihak Polres. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Kapolres dari wartawan Puspa pada Bapak di forensik, penyebab kematian karena disumbat. Lalu salah satu poin lain bahwa beliau korban mendatangi benda. Saya ingin mendapatkan gambaran dari Bapak forensik, apakah teridentifikasi bahwa datang dalam keadaan sadar atau dalam keadaan sempoyongan tidak sadar sehingga menabrak. Saya ingin mendapatkan gambaran itu. Ya, terima kasih Bapak, pertanyaannya bagus sekali. Bapak menanyakan apakah korban itu dalam keadaan sempoyongan atau tidak, kan begitu ya? Atau dalam keadaan sadar? Dalam keadaan sadar atau tidak? Mohon maaf Bapak, saya ini dokter forensik adalah melihat apa yang sudah terjadi. Jadi yang belum terjadi kita tidak bisa lihat. Jadi saya itu bisa menggambarkan apa yang setelah terjadi. Begitu. Kalau dia dalam keadaan sempoyongan atau tidak sempoyongan, saya tidak bisa jelaskan dalam visum saya. Karena saya tidak melihat langsung. Ini visum adalah visa electrical, lihat dan laporkan. Artinya apa yang saya lihat itu yang saya laporkan. Artinya saya tidak bisa kadang-kadang, sehingga saya tidak bilang bahwa tidak bisa di dalam visum mengatakan bahwasanya orang tersebut mendatangi benda. Makanya perkataan saya mendatangi orang tersebut mendatangi benda adalah penjelasan terhadap orang yang meminta. Saya cuma jelaskan bahwasanya di telinganya ada luka robek, di atas kepalanya ada luka lecet, tegak lurus bentuknya, begitu. Tidak saya jelaskan apakah. Jadi kalau ditanya apakah dia mendatangi benda atau tidak oleh penyidik, baru saya jawab. Apakah nanti penyidik mau minta BAP saya, baru akan saya jawab seperti itu. Jadi di sini kan saya cuma menjelaskan visa yang kata apa yang saya lihat dan saya laporkan. Kalau nanti pihak penyidik kurang puas dengan apa saya, mungkin saya nanti akan BAP lagi, BAP saksi. Nanti akan mungkin ditanya oleh pihak penyidik. Jadi seperti itu Bapak. Kira-kira. Ya, terima kasih. Mungkin saya sedikit nambahkan dari Pak Bos. Ini kondisi korban. Dan pada saat malam hari itu hujan. Jadi saya gambarkan bahwa atasnya itu langit-langit langsung. Dan saya dapat pastikan kondisi di sini ini sangat licin. Sangat licin. Dugaan kami yang bersangkutan ini pada sangat licin. Karena atapnya langsung ke kalimat. Terima kasih kepada tim forensik Kooperatif, Pak Kaseni, dan perwakilan daripada keluarga. Saya berharap kasus ini menjadi pembelajaran kita bersama, dan terkait tentang proses anggota yang diduga melakukan, saya akan melakukan transparansi dan perkembangan hasil daripada persidangan nanti akan kami sampaikan di kemudian hari juga. Demikian saya laporkan. Terima kasih. Salam, salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sari Sandi.